Shalom saudaraku, salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa kembali dalam program Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMAHK Jemaat Menteng. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran hari ini adalah pendalaman dari apa yang sudah kita pelajari sepanjang minggu ini. Pelajaran ke-11 mengenai melaksanakan kasih yang beralaskan pada Yesaya pasal 55 ayat 1-13 dan Yesaya 58 ayat 1-14. Dalam pelajaran minggu ini, Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel agar kembali kepada Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan selalu menantikan agar kita datang untuk mencari Tuhan. Dia selalu membuka hatinya untuk kita. Dia membuka tangannya, bahkan kasihnya dinyatakan dalam pengorbanannya datang ke dunia ini. Dia berikannya kepada kita semua yang dia miliki, dan kita tidak perlu membayar apapun. Dia selalu menunggu umat-umatnya untuk datang kembali kepadanya. Kasih pengorbanannya tidak masuk akal sehat manusia. Tindakannya itu untuk menyelamatkan manusia melampaui apa yang bisa kita pahami sepenuhnya. Dalam Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat yang kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Untuk mendapatkan kasih dari Tuhan, kita perlu melakukan pendamaian dengan Dia dengan cara melakukan dan menuruti segala perintah-perintahnya, di mana pelajaran minggu ini digambarkan dengan berpuasa pendamaian. Tetapi dalam melaksanakan perintahnya, seringkali kita terjebak dengan tindakan-tindakan ritual yang membawa hati kita seolah-olah kita mendapatkan kasih Tuhan itu karena usaha kita sendiri. Seharusnya segala ritual dan berpuasa yang dilakukan adalah untuk menunjukkan penyangkalan diri kita yang sesungguhnya. Kita mengakui bahwa kita ini orang-orang berdosa yang tidak ada harapan sama sekali. Tetapi bukan berarti bahwa penurutan akan perintah Tuhan itu tidak menjadi penting. Itu adalah tindakan yang menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan menuruti segala perintah-perintahnya. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintah-perintahku. Yesus sendiri memberi contoh di mana ia sangat setia melakukan ritual keagamaannya. Ia menghormati orang tuanya, ia berpuasa, menyucikan hari Sabat, dan berbakti pada hari Sabat. Tetapi ia lebih berfokus kepada tindakan rahmatnya. Ia berfokus kepada penyembuhan bagi umat-umatnya. Ia berfokus kepada memberi makan orang banyak dan memberikan pengampunan kepada yang membutuhkannya. Saat ini Tuhan mencari jemaat, umat yang dapat membawa kabaran yang indah ini dan melaksanakan kasih-Nya kepada dunia ini. Banyak orang yang membutuhkan belas kasihan. Matius 25 ayat 40 katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pelajaran dalam Yesaya 58 mempunyai 3 tema utama. Yang pertama, penyangkalan diri. Kedua, melakukan kebaikan dalam bersosial. Dan yang ketiga, hari Sabat. Mengapa hari Sabat termasuk dalam cara kita melaksanakan kasih-Nya? Karena itulah hari yang sudah diasingkan dan dikuduskan oleh Tuhan Allah kita sendiri. Hari Sabat, hari ke-7,
hari di mana kita bersekutu dengan Tuhan kita, hari di mana kita merefresh akan kerohanian kita dari segala kesibukan kita, dan hari di mana kerohanian kita disegarkan supaya kita siap untuk menghadapi hari-hari yang akan kita lalui. Seorang penulis Kristen, Nyonya Ellen G. White, dalam bukunya Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 182 memberi keterangan, untuk dapat melaksanakan kasihnya harus dimulai dengan penyangkalan diri. Tidak ada yang dapat melakukan kebajikan dan kebaikan yang sesungguhnya tanpa penyangkalan diri sendiri. Kesombongan, ambisi duniawi, penonjolan akan diri sendiri harus disingkirkan dari hati kita. Biarlah pada saat kita masuk ke rumah, kita melihat dinding rumah, perabotan rumah kita, seolah-olah terbaca tulisan tangan Tuhan. Ingatlah akan orang-orang yang tidak punya rumah. Biarlah kita dapat memberi tumpangan bagi mereka. Biarlah pada saat kita membuka lemari pakaian kita, seolah-olah terbaca tulisan tangan Tuhan yang mengingatkan bahwa banyak orang yang masih telanjang, yang membutuhkan pakaian, dan maukah kita berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Pada saat kita mau menikmati hidangan di meja makan kita, seolah-olah terbaca tulisan tangan Tuhan. Ingatlah, masih banyak orang-orang yang berkekurangan, dan biarlah kita mempunyai hati belas kasihan untuk membagikan roti yang kita makan bagi mereka. Biarlah pelajaran minggu ini menyadarkan kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi umat-Nya yang dapat melaksanakan kasih-Nya dengan memperhatikan orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan kita. Sekecil apapun tindakan kita, kita sudah melakukannya untuk Tuhan Yesus, Tuhan kita. Demikianlah pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.